Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mengenai prinsip kedua dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setelah membahas mengenai prinsip negara hukum, yaitu prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar sebelum perubahan ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun setelah perubahan pada tahun 2001, ketentuan ini diubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian maka menjalankan kedaulatan rakyat ini tidak lagi digantung pada keberadaan MPR. Tetapi digantung pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar ini. Asas kedaulatan rakyat ini yang disebut dengan demokrasi, sebagai sebuah negara demokrasi, tentu kekuasaan yang ada dalam negara ini dijalankan oleh rakyat, karena rakyat tidak mungkin menjalankan sendiri karena jumlahnya banyak, maka tentu ada wakil rakyat yang menjalankan kekuasaan rakyat itu. Jadi dengan demikian maka asas demokrasi ini tidak bisa dijalankan langsung oleh rakyat, tetapi melalui wakil-wakil rakyat atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita kembali kepada keberadaan MPR, maka hanya ada dua pasal saja tentang MPR, yaitu pasal 2 dan pasal 3, sehingga sangat logis kalau keberadaan MPR yang diatur hanya dalam dua pasal, kemudian MPR menjalankan kedaulatan rakyat, ini tentu sesuatu yang kurang logis. Karena mestinya kalau suatu lembaga menjalankan kedaulatan rakyat itu mesti diatur secara relatif lebih lengkap. Namun demikian, dengan perubahan Undang-Undang Dasar yang dilakukan pada tahun 2001 ini, konteksnya adalah bahwa lembaga-lembaga negara itu disusun kembali dan peranannya itu juga disesuaikan. Kalau kita melihat pada ketentuan yang menyangkut dengan lembaga yang menjalankan kedaulatan rakyat, maka kita harus pilih, harus periksa lembaga-lembaga mana saja yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Tentu kalau kita melihat pada teori trias politika, di mana kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 bidang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maka timbul pertanyaan, apakah ketiga bidang kekuasaan ini menjalankan kekuasaan rakyat?
Jawabannya tentu bisa berbeda-beda. Tetapi yang paling penting, penyebutan bidang legislatif yang secara bahasa berarti pembentuk undang-undang, tetapi secara terminologi itu mengandung makna yang lebih luas, bahwa lembaga legislatif itu adalah lembaga yang merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena anggota-anggota legislatif itu dipilih dalam pemilihan umum untuk mewakili rakyat. Meskipun dipilih melalui partai politik, tapi mereka tetap sebagai wakil rakyat. Jadi jarang orang menyebut wakil partai, tapi wakil rakyat. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat ini sebagian besar dan utamanya dimiliki oleh lembaga legislatif, yaitu parlemen dalam istilah yang luas. Kalau di dalam sistem ketatanegaraan kita, parlemen itu terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah kalau sekarang. Dan kalau dibulatkan bisa kita sebut sebagai MPR, Majelis Permusyawaratan. Itulah Parlemen Indonesia. Meskipun seperti kita sebut tadi bahwa pada hakikatnya yang sangat besar peranannya adalah badan legislatif yang sebenarnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Karena DPR lah yang mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan garis-garis besar negara kita, yang menentukan kebijakan-kebijakan dasar melalui peraturan perundang-undangan. Karena pembentukan undang-undang menjadi wewenang utama dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan suatu catatan bahwa dalam undang-undang dasar kita, pembentukan undang-undang juga melibatkan Presiden sebagai kepala eksekutif. Oleh karenanya, masalah fungsi legislatif ini atau fungsi legislasi ini tidak 100% dipunyai oleh badan legislatif, tapi sebagian kecil juga dipunyai oleh lembaga kepresidenan sebagai lembaga eksekutif. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji dalam hukum tata negara kita untuk menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya kedaulatan rakyat ini diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan lembaga mana yang mempunyai kewajiban utama untuk menjalankannya, dan bagaimana pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat ini. Dengan demikian maka asas demokrasi ya, yang menjadi ikon masyarakat modern ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan lembaga legislatif. Nah, tentu banyak sekali implikasi yang harus diperhatikan, karena anggota-anggota legislatif ini dipilih dalam pemilihan umum, maka kualitas pemilihan umum itu juga akan menentukan kualitas
anggota badan legislatif. Dan kemudian akan juga menentukan hal-hal lain yang bersumber dari badan legislatif ini. Oleh karenanya, dia akan kita lihat juga bagaimana pengaturan mengenai pemilihan umum, mengenai pemilu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apakah sudah memadai atau belum, supaya Undang-Undang Dasar kita ini terus bisa diperbaiki di masa yang akan datang untuk menghasilkan kualitas demokrasi yang lebih baik. Sehingga demokrasi itu tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi kenyataan yang bisa mengantarkan rakyat menjadi rakyat yang sejahtera. Sebelum kita lihat mengenai lembaga pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum, maka kalau kita lihat ketentuan mengenai lembaga legislatif dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini diatur dalam bab 7, yaitu tentang DPR. Kalau kita lihat pasal-pasalnya tidak begitu banyak, mungkin karena fungsinya itu terlalu umum, yaitu fungsi legislatif, fungsi budgeting, penganggaran, dan fungsi pengawasan. Sehingga dipandang tidak perlu banyak pasal yang mengaturnya. Tetapi menurut saya, justru pengaturan mengenai lembaga legislatif ini harus lebih lengkap dibandingkan dengan yang lain. Karena lembaga legislatif yang menentukan hal-hal yang bersifat pokok bagi kebijakan negara ini. Oleh karena itu, ketentuan yang ada dari pasal 19 sampai dengan pasal 22 itu dipandang tidak cukup untuk mengatur kedudukan dan peranan dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Begitu juga dalam perubahan telah ditambah beberapa pasal dan ditambah bab 7A tentang Dewan Perwakilan Daerah DPD. Ini juga hanya ada 2 pasal yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Daerah. Tentu ini jauh dari memadai untuk mengatur sebuah lembaga tinggi negara yang sangat penting. Karena itu perlu konsep yang lebih luas mengenai peranan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga yang menjalankan kedaulatan rakyat. Begitu juga kalau kita lihat yang menyangkut dengan lembaga penyelenggara pemilu. Di dalam bab 7B itu hanya ada 1 pasal yang mengatur tentang Komisi Pemilihan Umum. Ini juga jauh dari memadai. Karena untuk menghasilkan sebuah lembaga legislatif diperlukan kerja dari Komisi Pemilihan Umum yang bisa menjalankan tugas dan wewenangnya itu secara independen. Untuk itu diperlukan penetapan kedudukan, wewenang dan tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum secara memadai dan memberikan jaminan bahwa Komisi Pemilihan Umum itu melaksanakan tugas dan wewenangnya itu secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun. Karenanya
ketentuan-ketentuan pokok dalam Undang-Undang Dasar harus menunjukkan bahwa keberadaan dari Komisi Pemilihan Umum ini sebagai lembaga negara yang mampu menghasilkan badan legislatif yang berkualitas. Saya kira DPR sendirilah yang harus memperhatikan kebutuhan untuk menghasilkan demokrasi yang lebih baik ini. Kalau selama ini masih dalam proses mencari bentuk bagaimana bentuk lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia ini, maka tentu ini harus diberi format dalam Undang-Undang Dasar. Selama ini, setelah reformasi, kita mengenal ada undang-undang yang mengatur lembaga-lembaga penting dalam Undang-Undang Dasar ini, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang disingkat dengan MD3. Ini merupakan undang-undang yang diimprovisasi dari undang-undang tentang susunan dan kedudukan lembaga legislatif yang ada pada masa lalu. Dengan menempatkan pengaturan mengenai lembaga-lembaga yang cukup penting ini dalam satu undang-undang, dan memang banyak yang tumpang tindih, artinya yang telah diatur dalam bagian DPR, diatur lagi dalam bidang DPD, dan diatur lagi dalam bidang DPRD. Ini banyak yang tumpang tindih. Tapi alangkah baiknya kalau mengingat pentingnya lembaga perwakilan rakyat ini, tentu lebih baik kalau MPR diatur dengan undang-undang sendiri, DPD diatur, DPR diatur dengan undang sendiri, DPD diatur dengan undang-undang sendiri, dan DPRD diatur dengan undang-undang sendiri. Sehingga akan memberikan ruang untuk pengaturan yang lebih luas dan lebih tegas dan tidak tumpang tindih dalam satu undang-undang, karena dari ketentuan inilah kita akan bisa berharap akan adanya lembaga yang menjalankan kedaulatan rakyat ini mempunyai kedudukan, tugas dan wewenang yang sesuai dengan mandat rakyat, harapan-harapan rakyat, cita-cita rakyat. Jadi semua apa yang menjadi cita-cita rakyat, harapan-harapan rakyat, kebutuhan rakyat, itu harus didesain melalui peraturan perundangan dengan lembaga-lembaga yang kita sebut tadi sebagai wadah yang mengantarkan rakyat Indonesia ini menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu, badan-badan legislatif ini harus dihasilkan dari pemilihan umum yang demokratis yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang benar-benar independen. Jadi dengan adanya jaminan independensi dalam Undang-Undang Dasar, maka dengan demikian diharapkan Komisi Pemilihan Umum ini
akan mempunyai martabat, mempunyai dignity sendiri untuk bisa mengantarkan rakyat ini ke pintu gerbang kesejahteraan. Nah, tentu tidak lepas juga bahwa karena dalam pemilihan umum ini muncul partai sebagai peserta pemilu, yaitu partai politik, maka keberadaan partai politik juga harus diatur dalam Undang-Undang Dasar. Apakah Undang-Undang kita akan tebal? Saya kira tidak akan tebal. Karena kalau kita atur dalam Undang-Undang Dasar hal yang pokok ini, tentu juga tidak akan kita atur semuanya, nanti diatur dalam Undang-Undang Organik. Tapi hanya garis besar yang menyangkut dengan partai politik, mengenai kedudukannya, tugas dan wewenangnya, ini harus ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar. Karena kalau tidak ada partai politik yang kuat, maka tidak akan menghasilkan badan legislatif yang kuat, dan juga tidak akan menghasilkan pemerintahan yang kuat. Karena dari sinilah bersumber pemerintah yang kuat, karena adanya keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dengan lembaga legislatif. Jadi legislatif ini bertanggung jawab untuk mendesain semua kebijakan hukum supaya kedaulatan rakyat ini bisa dijalankan sesuai dengan prinsip negara hukum yang kita sebut sebelumnya, dan dengan perpaduan antara pelaksanaan prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi kedaulatan rakyat, maka ini akan bisa mengantarkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih maju. Saya kira demikian untuk bahan diskusi. Terima kasih.